wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'du. Bapak-bapak hadirin, hadirat yang mungkin sudah di pengajian ranting via Zoom daring, di samping kita di Masjid Baitul Qorib ada ya sekarang baru ada 6 orang, insya Allah tambah lagi. Insya Allah akan kita lanjutkan pengajian ini. Terlebih dahulu saya sampaikan pengumuman dulu. Nanti aja pengumumannya. Marilah pengajian kita ini kita awali dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak nanti yang dari Masjid Muhammadiyah itu mendapat undangan dari PCM untuk hadir besok di gedung PCM. Nanti akan saya umumkan lebih lanjut. Jadi sekarang pengajiannya selanjutnya sekali serahkan kepada Pak Ustadz Dr. Samsul Hidayat. Kami persilakan Pak Samsul secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meetingnya gimana? Biar kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Zainal. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tafsir kita. Ya, meskipun masih pakai ini blended online dan offline ya. Rencananya offline, tapi karena tadi Fakultas Agama itu mendadak dapat telepon dari Kopertais, besok harus menerima tamu dari BPKP Jakarta untuk pemeriksaan keuangan dari sertifikasi dosen, ya, dosen-dosen perguruan tinggi agama Islam di Solo Raya yang dipusatkan di UMS. Ya. Sehingga kita harus menyiapkan ini itu, koordinasi dan sebagainya sampai sore. Main mepet maghrib masih telepon-teleponan dengan pihak Kopertais. Kemudian ketika mengerjakan materi tadi mati lampu juga sehingga nggak bisa maksimal. Baik, tapi tetap kita bisa laksanakan untuk saya dimatikan terus. Nah. Suara saya bisa masuk ya? Nah. Ya, tadi kan ada yang memute-kan mikrofon saya.
Baik, kita baca bersama ayatnya, yaitu ayat 74 sampai 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا Tanda tangan materi kan sama ide. هذه القرية Terangkan bahwa tanggal lahir tertulis dalam KTP Boyolali. واجعل لنا من لدنك رحمة وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Ini lanjutan dari ayat yang lalu berkaitan dengan peperangan juga ya. Yang kemarin orang-orang munafik itu melakukan pengkhianatan dalam peperangan ya. Tetapi mereka mengatakan kalau saya ikut perang bersama kalian tentu akan kemenangannya akan lebih besar lagi, kira-kira begitu. Nah, maka terhadap orang-orang tersebut kita diperintahkan untuk falyuqatil fi sabilillah, dan hendaklah oleh karena itu hendaklah berperang di jalan Allah, yaitu alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yaitu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya. Jadi mungkin malah bisa dibalik maknanya, membeli kehidupan akhirat dan dengan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu kita gunakan untuk membeli kehidupan akhirat yang nanti akan kita jalani di alam akhirat. Bahkan dari dalam tafsir disebutkan kehidupan akhirat dengan segala pahalanya. Fal yujahid fi sabilillah, yakni fi sabili nusrati dinil, dan berjuanglah di jalan dalam rangka di jalan menolong agama Allah. Jadi berperang di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Ya. Jadi di sini yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Yashrun itu membeli. Tapi di dalam tafsir disebutkan yabi'un, jadi menjual. Menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.
Artinya ya kehidupan dunia kita lepas untuk mengambil kehidupan akhirat wasawabuha dengan pahala-pahalanya sekaligus. Maka faman yuqatil fi sabilillah fayuqtal au yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, kemudian ia gugur, yuktal, dia gugur, au yaghlib, atau memperoleh kemenangan, fasawfa nu'tihi ajran azima. Maka kelak kami Allah akan berikan kepada mereka ajran azima, pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Ya. Di sini disebutkan waman yujahid fi sabilillahi mukhlishan. Jadi berjuang di jalan Allah dengan mukhlishan, dengan jiwa yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan di dalam peperangan, dalam perjuangan itu ada kalanya yuktal, gugur, terbunuh, atau ya terbunuh, gugur ya. Au yaghlib, atau bisa jadi menang, memperoleh kemenangan. Jadi yang penting sudah mukhlisan, baik gugur atau memperoleh kemenangan, kedua-duanya fasawfa nu'tihi ajran azima. Maka akan kami berikan, kata Allah kepadanya, ajran azima, pahala yang sangat besar. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah? Yaitu membela orang-orang yang lemah, wal mustad'afin. Ya. Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang mustad'afin? Mustad'afin itu orang yang lemah karena dilemahkan. Ya. Mustad'afina minar rijal wan nisa. Nah, jadi orang yang lemah karena kondisi dilemahkan oleh sebuah sistem, sistem yang melemahkan masyarakat ya. Wal mustad'afina minar rijal wan nisa. Wal wildan, atau juga membela anak-anak yang laki-laki dan perempuan ya. Wal wildan alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan atau berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah ya Rabbana akhrijna, keluarkanlah kami, min hadzil qaryati, dari negeri, az-zalimi, yang zalim, ahluha, dari negeri yang penduduknya zalim. Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu negeri Mekah, yang penduduknya zalim. Waj'al lana min ladunka waliya, dan berikanlah kepada kami pelindung dari anu ya? Tata suara ya? apa? Siapa ini? Ya. Pak Arif datang ke masjid aja Pak Arif. Oh, waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Berikanlah kepada kami pelindung dari sisimu dan berikanlah kepada kami penolong dari sisimu. Jadi orang-orang yang mustad'afin dan anak-anak itu mungkin karena begitu beratnya ujian, beratnya tekanan dari sistem yang membuat mereka lemah, kemudian mereka berdoa seperti itu. Maka di dalam tafsirnya ini disebutkan
apa yang telah menjadikan kalian, wahai orang-orang yang beriman, tidak berjuang. Jadi, apakah yang menolakmu atau yang menghalangimu kira-kira ya? Apakah yang menghalangimu, wahai orang-orang yang beriman, dari jihad fisabilillah, dari berjuang, berperang di jalan Allah untuk menolong agama Allah, wa nusrati ibadihi, dan juga menolong hamba-hamba Allah al-mustad'afin, yang lemah, yang dilemahkan, bahkan itu maknanya ya. Minar rijal, dari kaum laki-laki, wan nisa, maupun perempuan, wasigor, dan juga anak-anak, allazina u'tuda alaihim, ya. Jadi apa namanya, anak-anak yang ya dijadikan musuh dari sebuah sistem tadi, sehingga wala khilatan lahum wala sabilatan ladaihim, sehingga tidak ada yang bisa mereka usahakan dan tidak ada yang bisa dijadikan jalan wasilah bagi mereka, illa, kecuali al-isti'anah, minta tolong, al-istighosah ya. Istighosah itu maknanya ya bersama dengan isti'anah ya. Isti'anah minta tolong, kalau istighosah itu minta pertolongan yang lebih besar lagi. Jadi minta limpahan apa namanya? Limpahan rahmat dari Allah Ta'ala. Istighosah birabbihim, yad'unahu, sehingga mereka berdoa kepada Allah, qailin, dengan mengatakan Rabbana akhrijna min hadzil qaryah, ya Allah, keluarkanlah kami dari qaryah, dari desa atau kampung ini, yakni Makkah, allati zalama ahluha anfusahum bil kufri wal mu'minina bil adza. Jadi di sini menariknya, kalau menurut bahasa Arab, saya masih ingat pelajaran dari Pak Sukari LC almarhum. Jadi di situ kan ayatnya berbunyi min qaryati az-zalimi, minal qaryah az-zalim ahluha. Namanya itu na'at sababi. Ingat saya pelajaran Pak Sukari, Kiai Sukari. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kampung yang zalim penduduknya. Artinya di situ kalau kita minta seperti itu, bukan dikeluarkan dari kampungnya, tapi supaya kampung itu dibersihkan dari kezaliman, kira-kira dari kezaliman penduduknya. Kita tetap di kota Mekah nggak apa-apa, yang penting kezaliman penduduknya dibersihkan oleh Allah. Jadi bukan semata-mata supaya dikeluarkan dari Mekah, ya. Karena Mekah itu tempat yang mulia, tapi pada saat itu sedang terdominasi lah kira-kira oleh kaum jahiliyah. Jadi oleh kaum yang berbuat zalim, maka di situ disebutkan min hadzil qaryatiz zalimi. Harusnya kan qaryah itu muannas, harusnya minnal qari atau min hadzil qaryatiz zalimati, harusnya gitu. Tapi naatnya namanya naat sababi, bukan naat hakiki. Sehingga zalimi, tapi kemudian ada lanjutannya, yaitu ahluha. Artinya ahluha zalimun. Jadi az-zalimi, kenapa kok enggak az-zalimati? Karena az-zalimi itu justru disambungkan dengan kata ahlu, bukan kepada qaryah. Cuman harokatnya mengikuti qaryah, itu namanya na'at sababi.
Dalam ilmu nahwu, saya masih ingat keterangan ini dari Ustadz almarhum Sukari LC, mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan maghfirah kepadanya. Rabbana akhrijna min hadzal qaryati dzalimi ahluha, yaitu keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu dari Mekah yang penduduknya zalim. Sehingga dalam prakteknya Allah membersihkan Mekah dari penduduk-penduduk yang zalim, dan Mekah tetap menjadi tempat yang mulia. Di dalamnya ada Baitullah, ada Masjidil Haram, bahkan sholat di dalam Masjidil Haram itu nilai pahalanya, derajatnya itu 1000 kali. 1000 kali dari sholat di tempat yang lainnya. Atau 100.000 kali ya. 100.000 kali dari sholat di tempat lainnya. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Di Masjid Palestina, Masjidil Aqsa 500 kali. Allati dzalama ahluha anfusahum. Ya, karena kezaliman yang utama yang dilakukan oleh mereka adalah zalim kepada dirinya sendiri, bil kufri dengan kekafiran, tapi mereka juga menzalimi wal mukminin, menzalimi orang-orang yang mukmin, ada dengan menyakiti orang-orang mukmin. Karena begitu beratnya, maka orang-orang itu tadi yang mustad'afin tadi meminta kepada Allah, waj'al lana min indika waliya yatawalla umurana. Allah, jadikanlah bagi kami dari sisimu waliyan, pelindung yang selalu bisa melindungi segala urusan kami. Wa nasiran yang suruna, dan berikan juga kepada kami nasiran, penolong yang akan menolong kami ala zalimin, dari gangguan orang-orang zalim. Dari gangguan orang-orang zalim. Nah, doa ini dikabulkan oleh Allah sehingga Mekah dibersihkan dari orang-orang yang zalim tersebut. Ayat yang bagian terakhir, alladzina yuqatiluna fi sabilillah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berjuang, berjihad di jalan Allah. Sebaliknya, walladzina kafaru, orang-orang yang kufur, orang yang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang di jalan taghut. Taghut itu berarti lawannya Allah ya, sesembahan selain Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton. Maka perangilah pelindung atau penolong setan itu ya. Perangilah kawan-kawannya setan ya. Aulia itu memang maknanya bisa pemimpin, bisa pelindung, bisa kawan ya, bisa teman setia. Jadi kalau dulu ketika masa rame-ramenya Ahok bicara tentang itu, ya memang pengertiannya begitu ya. Aulia itu kadang berarti pemimpin, kadang berarti pelindung, kadang berarti teman. Maka di sini faqatilu aulia asyaiton, adalah teman setan. Inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya daya setan itu lemah. Kalau kita tergoda kemudian tergiur dari godaan setan, berarti kita yang lebih lemah lagi gitu ya. Karena godaan setan itu sebenarnya lemah, lebih kuat dari kalau ajakan Allah itu kuat. Ya. Tapi godaan setan itu lemah. Nah, sedangkan manusia yang kemudian tergoda oleh godaan setan berarti manusia itu dalam kondisi yang lebih lemah lagi. Di sini disebutkan dalam tafsir,
alladzina shadaqu fi imanihim. Jadi orang-orang yang selalu membenarkan ajaran Allah dengan keimanan mereka, i'tiqadan secara keyakinan, wa amalan baik juga dengan perilaku dan perbuatan, yujahiduna fi sabili nusratil haqqi wa ahli. Mereka berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah dalam rangka nusratal haqqi, untuk membela kebenaran, menolong kebenaran, wa ahlihi dan menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Nusratil haqqi wa ahli. Jadi menolong kebenaran dan orang-orang yang berada dalam kebenaran itu. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir kepada Allah, yuqatiluna fi sabilil ghayyi wal fasad. Mereka berperang di jalan fi sabilil bagha, fi sabilil baghyi. Bagha itu, bughat itu apa? Melawan Allah ya. Melawan Allah. Jadi mereka berperang di jalan setan, di jalan tauhid tadi, dalam rangka menolak kebenaran, bagha, memberontak kebenaran, wal fasad, dan juga dalam rangka membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Jadi mereka berjuang justru untuk melakukan kerusakan, permusuhan dan kerusakan di muka bumi. Nah, karena kondisinya seperti itu, orang-orang kafir itu, maka kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Faqatilu ayyuhal mu'minun ahlal kufri wal syirki. Faqatilu, dan perangilah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ahlal kufri, orang-orang yang kafir. Ahlal kufri itu ya orang kafir gitu ya, seperti ahlul kitab, pemilik kitab, wasyirki, dan orang-orang yang musyrik, alladzina yatawallawna asyaiton, yang mereka orang-orang kafir dan syirik itu selalu melakukan atau melindungi, menolong setan, menjadi temannya setan. Bahkan wa yuti'una amrohu, dan mereka mentaati perintah-perintah setan itu. Mentaati perintahnya setan itu. Inna tadbirasy syaiton li auliyaihi kana dha'ifa. Sesungguhnya usaha, upaya, tipu daya setan kepada teman-temannya, kepada teman setianya, kana dha'ifa, sebenarnya lemah. Artinya kalau kita memiliki keimanan yang kuat, sebenarnya kita bisa melindungi diri dari godaan setan. Karena Allah katakan godaan setan itu lemah. Kalau kita masih juga tergoda, berarti kondisi kita, keadaan kita itu lebih lemah daripada godaan setan itu sendiri. Inilah Bapak-Bapak yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Ustaz Samsul Ya. yang telah menyampaikan materinya. Ingin tanya silakan Bapak-Bapak semuanya, langsung saja. Yang ingin bertanya langsung saja silakan. Ini yang hadir banyak ini. Ya lumayan banyak ini. Hujan-hujan tapi yang hadir banyak. Bapak yang mau tanya silakan. Pak Pata, Pak Dai.
Atau Mawahid silakan. Pak Karim Fathan cetok banget itu kameranya. Sebentar Pak, belum ada gambaran. Belum ada Pak Sultan. Belum. Kok kebayang koyo mahasiswa kuwi. Monggo Pak Patah mau tanya silakan. Wah Pak Karim lagi mengunyah. Pak Patah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi ada kalimat yang tadi cukup menarik. Innaka syaitani kana dha'ifa. Jadi rekadayanya setan itu adalah sesungguhnya dhaif, lemah. Nah, lemah ini dipandang dari sisi apa? Dari sisi akidahnya orang yang tergoda oleh setan itu, atau dari sisi secara material. Kalau sisi material nampaknya juga godaan setan ini akan lebih cepat menggigit atau mengenai orang yang digoda. Nah, ini bagaimana untuk perbandingan mengenai godaan setan pada tingkat yang kuat dan pada tingkat yang lemah itu. Monggo, terima kasih. Ya. Jadi Allah mengatakan inna kaidasyaiton kana dhaifan. Ini kok suaranya benging ya? Di tempat Bapak Ibu ada feedback apa enggak? Ya mungkin. Jelas Pak suaranya. Jelas ya, baik. Jadi dhaif itu artinya upaya tipu daya dan upaya dari setan itu kalau dibanding dengan ajakan Allah, pertolongan Allah, ya, keimanan kepada Allah itu mereka tipu daya itu masih lebih lemah. Jadi maka oleh Allah katakan inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Tapi kok masih banyak orang-orang itu tergoda, tergelincir dari godaan setan. Berarti kondisi keimanannya kepada Allah itu memang masih lemah. Sehingga godaan setan yang lemah saja dia masih bisa tergelincir kepada godaan setan itu. Jadi itu maksudnya. Supaya kita tidak terlalu takut kepada godaan setan apabila kita bisa memiliki keimanan yang kuat. Artinya kita harus selalu mempersegar, menguatkan keimanan kita kepada Allah, baik itu akidahnya maupun hukum-hukum syariatnya maupun juga akhlak yang menjadi hiasan hidup kita. Insya Allah kalau akidahnya kuat, ibadahnya terlaksana dengan benar, dengan baik, akhlaknya mulia, tidak akan mudah tergoda oleh syaitan. Insya Allah seperti itu maksudnya. Jadi, maka Allah katakan inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo Pak. Monggo yang lain. Pak Tone. Mas Saifuddin. Ustaz Samsudin. Tak absen Rizi. Ada dong. Ini Pak Zainal Abidin. Z Pak ya. Pak Tony mau tanya silakan. Kebetulan ini 8 orang ini di masjid. Masjid ada berapa? 8 orang? 8 orang. 8 orang. Ya. Dengan Zoom. Ya. Besok walaupun kita bisa luring tetap pakai Zoom. Ya. Nanti wifi sudah ada di sini.
Ada yang tanya lagi? Jadi tadi lanjut lagi mengenai godaan yang lemah tadi loh. Jadi kalau melihat keadaan kekinian sekarang ini kan kondisionalnya itu kan seperti setan itu menguasai hampir di seluruh permukaan bumi. Terutama banyak yang tergoda berkaitan dengan harta benda dunia. Jadi mudah sekali tergelincir. Hanya persoalan kecil kadang-kala seseorang itu yang sudah cukup lama mereka itu dipandang sebagai orang yang khusyuk, orang yang soleh, ternyata harganya murah sekali dengan ketergelinciran dengan harta dunia. Nah, kenyataan seperti itu bagaimana untuk membendung, jadi membentengi terhadap godaan setan yang sesungguhnya setan itu sendiri godaannya sangat lemah. Jadi terutama kepada kita, kepada generasi anak-anak kita dan generasi besok yang nampaknya kok atau daerah itu. Oke, itu dari saya. Langsung Pak Samsul, Ya. saya langsung nambahi. Ini, setan itu kan selalu dikaitkan dengan hawa nafsu ya. Jadi manusia yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, dia tergelincir oleh godaan setan itu. Itu kaitannya dengan ini, misalnya setan yang doib itu apa nafsu kita yang dominan. Itu yang ya. Jadi apa namanya? Ya, sehebat-hebatnya setan ya. oleh Allah katakan tetap dhaif ya. Setan itu dhaif ya. Supaya kita memiliki kepercayaan kepada Allah ya. Keyakinan kepada Allah ya. Jadi apa namanya? Orang yang tergoda oleh gangguan setan, terperangkap oleh godaan setan itu ya memang betul-betul keimanannya dalam kondisi yang sangat lemah gitu ya. Godaan setan yang lemah saja tergoda kan gitu. Jadi Allah menegaskan seperti itu supaya kita punya optimisme ketika kita melawan godaan setan gitu ya. Kira-kira seperti itu apa namanya yang dimaksud dengan inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Artinya sekuat apapun godaan setan itu, mata Allah godaan setan itu adalah dhaif. Maka bagi orang yang memiliki keyakinan keimanan yang kuat ya, meskipun semakin kuat keimanan seseorang, mungkin juga akan semakin tinggi kuat godaan setan kepadanya ya. Tetapi Allah tetap menilai godaan setan itu Allah nilai sebagai sebuah kelemahan ya. Nah, terkait dengan hawa nafsu yang disampaikan oleh Pak Sutan ya, jadi apa namanya, orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu ya, bahkan hawa nafsu menjadi ilahnya, maka dia juga akan mudah disesatkan oleh Allah dan juga mudah tergoda dimasuki oleh godaan setan otomatis itu ya. Jadi hawa nafsu akan bertemu dengan godaan setan. Sehingga kalau orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka dia akan sangat mudah digoda oleh setan, karena orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu oleh Allah, orang ini akan disesatkan meskipun orang itu sudah punya ilmu ya. Kalau dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu
wa adallahullahu ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya dan Allah menyesatkan orang tersebut ala ilmin, meskipun orang itu memiliki ilmu. Jadi kadang-kadang orang yang sudah berilmu, karena ilmunya dikalahkan oleh hawa nafsu, maka ilmunya justru membawanya kepada kesesatan, dan itu pasti setan yang juga terlibat di situ. Itu saya kira, wallahu alam. Ada lagi Bapak-bapak? Boleh Tat, saya. Oke, Silakan. ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syamsul, Warahmatullah. kajian hari ini tentang perang ya, tentang perang di zaman Rasulullah. Bahkan mungkin ketika Rasulullah menjadi nabi dan memimpin peperangan itu ada beberapa kali gitu ya. Jadi perang secara fisik, bahkan mungkin head to head dan seterusnya, yang kelak mungkin akan ada masa yang perangnya itu head to head lagi, jadi tidak pakai senjata dan seterusnya. Nah, dalam konteks peperangan di masa kini, apa ada semacam ijma ataupun anjuran ulama supaya mungkin ya perang dalam konteks pemikiran, perang dalam media sosial dan seterusnya yang tidak head to head ya, jadi mungkin lebih lebih ke arah pemikiran gitu. Itu terima kasih. Ya, kalau dulu perang secara fisik dengan senjata fisik, maka memang dilawan dengan fisik ya. Dilawan dengan senjata, pedang dengan pedang, pistol dengan pistol, bom dengan bom dan seterusnya ya. Itu yang bisa kita saksikan dalam perkembangan sejarah, dan sekarang perang itu sudah berubah memang dari perang fisik kepada perang intelektual. Maka sering orang menyebut, kalau di dalam istilah Islam itu ada istilah ghazwul fikri, al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Kalau orang barat ada yang mengatakan clash of civilization, perang peradaban, benturan peradaban. Jadi memang di dalam berperang, berjihad itu sesuai lawannya apa ya. Lawannya menyerang dari segi pemikiran, maka kita juga harus bisa melakukan pertahanan dan perlawanan dari segi pemikiran. Dan itu banyak dilakukan juga oleh kaum muslimin, kaum mukminin, ada yang ahli ilmu kalam, ada yang ahli filsafat ya, sehingga mereka berperang melawan pemikiran itu dengan pemikiran juga ya. Misalnya Ibnu Taimiyah ya, ketika menolak logika atau argumen kaum ahli logika, ahli mantik, maka beliau menulis buku namanya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Jadi kritik atau menolak argumen kaum mantik. Begitu juga Al-Ghazali ketika melawan pemikiran-pemikiran kaum filosof yang dipandang bertentangan dengan akidah Islam, maka kemudian Al-Ghazali menulis buku namanya Tahafutul Falasifah, rusaknya kaum filosof. Maka kemudian beliau bahas itu pokok-pokok pikiran dari kaum filosof yang dipandang tersesat dari jalan yang benar.
Nah, kemudian dalam masa-masa berikutnya kaum muslimin juga terlalu jauh di dalam membenci filsafat sehingga pemikirannya jumud ya. Pemikirannya jumud ya. Jadi mereka mengikuti Ghazali tapi tidak tidak menguasai apa yang seperti dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, justru menjadi kemunduran ya, menjadi kemunduran kaum muslimin karena a priori terhadap filsafat. Kalau Imam Al-Ghazali kan menulis Tahafutul Falasifah itu tidak a priori tapi hanya mengkritik bidang-bidang tertentu yang dipandang menyesatkan atau menyimpang dari kebenaran. Kalau nggak salah ada 20 masalah ya. Sedangkan pengikut-pengikutnya mungkin lebih dari 20 masalah sehingga semua filsafat menjadi diharamkan, akhirnya beku. Maka kemudian datanglah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini bukan untuk mengkritik Imam Al-Ghazali, tapi mungkin mengkritik pengikut-pengikut Imam Ghazali yang sudah kebablasan. Maka beliau menulis Tahafutut Tahafut, hancurnya orang-orang yang atau rusaknya orang-orang yang kemarin menuduh rusaknya filsafat, kira-kira begitu. Karena dalam menuduh terlalu kebablasan. Jadi ini termasuk bentuk model-model menghadapi perang pemikiran itu seperti itu. Jadi kadang-kadang memang perang itu secara fisik, tapi juga kadang-kadang perang pemikiran. Perang teknologi ya berlomba-lomba dalam kemajuan teknologi, saya kira begitu. Misalnya WA dengan BIP, tapi ternyata BIP belum bisa menggantikan WA ya. Orang masih banyak memakai WA meskipun yang memakai BIP juga banyak. Ternyata dibanding-banding WA, BIP, Telegram masing-masing memang punya kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri ya. Misalnya Telegram punya keunggulan bisa mengirim menerima dokumen yang besar, foto-foto besar, tidak mengganggu memori HP kita. Tapi yang memakai Telegram juga nggak banyak gitu ya. Padahal lebih praktis itu Telegram dalam mengirim data, mengirim dokumen daripada email bahkan ya. Email itu kalau sudah lebih dari berapa mega file kita, maka kalau kita ngirim email harus dengan bantuan Google Drive. Tapi dengan Telegram nggak perlu bantuan Google Drive, langsung kirim. Nah itu, tapi kan belum semua orang tahu di situ. Nah ini termasuk bagian dari kompetisi, perang dan kompetisi dalam bidang media sosial. Jadi belum lagi nanti yang lain-lainnya. Di era sekarang ini perangnya udah macam-macam, tapi mungkin perang dalam arti yang positif juga untuk berlomba-lomba kompetisi. Tapi kalau perang yang dulu kan memang perangnya tercampur ya, fisik dan ideologi menjadi satu. Jadi perang yang dialami oleh Rasulullah, perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah dan sebagainya, perang Tabuk ya, itu di satu sisi ada unsur perang akidahnya karena al-haq melawan kebatilan, tapi juga perang fisik yang melombakan kekuatan fisiknya, baik kekuatan fisik dengan alutsista, alat utama sistem persenjataan, maupun keterampilan jurus-jurus kalau sekarang mungkin ya, kalau bela diri itu kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Samsul, Bapak-Bapak sekalian. Saya kira mungkin tanya jawabnya sampai segini. Saya akan menyampaikan beberapa
pengumuman mengenai kegiatan ranting dan cabang. Pertama, Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Kuncen, itu kemudian Masjid Al-Fajar Kirisan, Masjid Al-Bayan, Masjid Baitul Qorib, dimohon hadir hari Rabu, takmirnya satu orang aja, Rabu 17 Maret jam 20 di kantor PCM, koordinasi kegiatan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pembangunan gedung kita nampaknya stagnan, dana kita sangat terbatas. Saya akan mencoba untuk bulan Ramadan ini untuk membuat semacam brosur ataukah proposal